Conditional sentences. Conditional sentence adalah kalimat berkondisi atau kalimat bersyarat atau kalimat yang mengandung anak kalimat if atau jika dalam bahasa Indonesia. Contoh, if you study hard, you will pass the exam. Jika kamu belajar giat, kamu akan lulus ujian. Untuk memahami conditional sentence, kalian harus mengetahui bentuk-bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu kata kerja pertama infinitive, kata kerja kedua simple past tense, dan kata kerja ketiga past participle. Conditional sentences atau kalimat berkondisi terdiri dari dua bagian, yaitu anak kalimat yang dimulai dengan if atau jika dalam bahasa Indonesia, dan induk kalimat. Ada tiga tipe conditional sentences. Tipe pertama menyatakan bahwa kondisi dalam anak kalimat if atau jika masih mungkin terjadi. Sebagai contoh, if I find her address, I will send him an invitation. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan kirim dia sebuah undangan. Pola conditional sentence tipe pertama adalah if tambah subjek atau orang tambah kata kerja pertama tambah titik-titik atau objek atau keterangan, koma, induk kalimatnya terdiri dari subjek tambah will dan kata kerja pertama. Catatan: kalimat tersebut dalam contoh di atas atau kalimat conditional tipe pertama ini menyatakan bahwa kondisi dalam anak kalimat if atau jika dalam bahasa Indonesia masih mungkin terjadi. Dalam hal ini masih ada kemungkinan bahwa saya akan menemukan alamatnya karena saya sedang mencarinya atau mencari alamat tersebut. Keterangan pola conditional type 1 atau tipe pertama. Conditional tipe pertama terdiri dari if, kemudian tambah subjek, tambah kata kerja pertama atau simple present, tambah objek atau keterangan.
Ingat, if adalah bagian yang harus ada. Jadi, tuliskan saja if. Kemudian, tambah subjek. Subjek bisa berupa kata ganti orang, nama benda, atau kata ganti benda. Dalam contoh ini, subjek terdiri dari kata ganti orang, yaitu I, artinya saya. Kemudian tambah kata kerja pertama. Dalam contoh ini, kata kerja pertamanya adalah find, artinya menemukan. Tambah titik-titik ini berupa objek atau keterangan. Bisa objek saja tanpa keterangan, atau bisa dua-duanya, objek dan keterangan. Contohnya dalam hal ini adalah her address. Her address itu adalah objek langsung, yaitu berupa benda. Kemudian induk kalimatnya terdiri dari will, bukan subjek, tambah will, tambah kata kerja pertama, tambah titik-titik. Yang pertama subjek. Ingat, subjek bisa terdiri dari nama orang atau kata ganti orang, atau nama benda atau kata ganti benda. Setelah subjek kemudian will, ditambah will. Jadi tuliskan saja will. Kemudian kata kerja pertama. Kata kerja pertama dalam hal ini adalah send. Dan bagian yang kosong adalah objek atau keterangan. Dalam hal ini, objeknya adalah her an invitation. Dalam hal ini, invitation adalah objek langsung dan her adalah objek tak langsung. Conditional sentence type 2 atau kalimat berkondisi tipe kedua. Conditional sentence type 2 menyatakan bahwa perbuatan atau kondisi yang dinyatakan dalam anak kalimat if atau jika tidak terjadi atau tidak terpenuhi, sehingga kondisi atau perbuatan yang dinyatakan dalam induk kalimat tidak terpenuhi atau tidak bisa dilaksanakan. Conditional sentence type 2 ini sering kali disebut sebagai kalimat pengandaian karena isinya cuma berandai-andai. Adapun pola kalimat ini adalah if tambah subjek tambah kata kerja yang kedua tambah objek atau keterangan, dan induk kalimatnya adalah subjek tambah would tambah kata kerja pertama tambah objek atau keterangan. Sebagai contoh, if I found her address, I would send her an invitation. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan kirim dia sebuah undangan. Namun kenyataannya saya tidak menemukan alamatnya. Saya cuma berandai-andai. Contoh yang kedua, if I have enough money, I would buy a new laptop.
Jika saya punya uang cukup, saya akan membeli sebuah laptop baru. Namun kenyataannya saya tidak punya uang cukup. Saya cuma berandai-andai. Catatan: perhatikan bahwa kata kerja yang digunakan dalam anak kalimat if di sini adalah kata kerja kedua, bukan yang pertama, atau past tense. Dan induk kalimatnya menggunakan would, bukannya will, seperti dalam tipe yang pertama. Coba bandingkan dengan conditional sentence tipe yang pertama. Keterangan pola conditional type 2. Conditional type 2 mempunyai pola sebagai berikut. Dalam anak kalimat if terdiri dari if tambah subjek tambah kata kerja kedua tambah titik-titik, yaitu berupa objek atau keterangan. Ingat, if adalah bagian yang harus ada dalam anak kalimat. Jadi tuliskan saja if. Kemudian tambah subjek. Ingat, subjek bisa terdiri dari nama orang atau kata ganti orang seperti I, you, we, they, he, she, dan it. Dan juga nama benda atau kata ganti benda seperti it. Kemudian kata kerja yang kedua. Ingat, kalau kata kerja pertamanya send, S-A-N-D, maka kata kerja keduanya adalah sent, S-A-N-T. Kalau kata kerjanya yang pertama find, yang kedua adalah found. Dan tambah titik-titik yaitu berupa objek atau keterangan. Dalam hal ini, objeknya adalah her address, alamatnya dia. Ingat, tambahkan tanda koma setelah anak kalimat. Kemudian, induk kalimat terdiri dari subjek tambah would. Ingat, harus ada would, bukannya will, seperti dalam tipe yang pertama. Ingat, subjek bisa terdiri dari nama orang atau kata ganti orang. Kata ganti orang itu bisa I, you, we, they, bisa he, bisa she, dan bisa it kalau kata ganti bukan orang. Kemudian tambahkan would. Would harus ada, sama seperti halnya will dalam pola yang pertama. Kemudian kata kerja pertama. Ingat, kata kerja pertama ya, bukan kata kerja kedua. Walaupun ini tipe yang kedua. Dalam hal ini, kata kerja pertamanya adalah send. Dan titik-titik yaitu berupa objek atau keterangan. Atau objek saja tanpa keterangan. Dalam hal ini objeknya adalah her an invitation. Ingat, an invitation itu objek langsung dan her adalah objek tak langsung. Conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 menyatakan bahwa kondisi atau perbuatan di dalam anak kalimat if
tidak terjadi atau tidak terpenuhi di masa lampau, sehingga perbuatan atau kondisi dalam induk kalimat tidak bisa dilaksanakan atau tidak terjadi. Conditional type 3 ini sama dengan conditional type 2, yaitu cuma berandai-andai, alias kalimat pengandaian. Bedanya, conditional type 3 ini terjadi dalam konteks masa lampau, past tense, sedangkan conditional type 2 terjadi dalam konteks masa sekarang atau present tense. Pola conditional type 3 adalah if tambah subjek tambah head tambah kata kerja ketiga tambah objek atau keterangan, dan induk kalimatnya adalah subjek tambah would have tambah kata kerja ketiga tambah objek atau keterangan. Sebagai contoh kalimatnya, if I had found her address, I would have sent her an invitation. Jika saya menemukan alamatnya pada waktu lampau itu, saya akan mengirimi dia sebuah undangan pada waktu itu. Nyatanya saya tidak menemukan alamatnya. Contoh kedua, if I had had enough money, I would have bought a new laptop. Artinya, jika saya punya cukup uang, saya akan membeli sebuah laptop baru. Namun, pada waktu itu saya tidak punya cukup uang, sehingga saya tidak membeli sebuah laptop baru, alias saya cuma berandai-andai. Conditional sentence type 3 ini bisa disamakan atau disebut juga sebagai kalimat pengandaian di masa lampau, karena terjadi dalam konteks masa lampau atau masa lalu. Keterangan pola conditional type 3. Pola conditional type 3 terdiri dari if tambah subjek tambah had. Ingat, harus ada had. Tambah kata kerja ketiga tambah titik-titik, yaitu objek atau keterangan. Ingat, if adalah bagian yang harus ada dalam anak kalimat kondisional. Jadi tambahkan saja if. Kemudian subjek, sama seperti pola pertama dan kedua. Subjek itu terdiri dari nama orang atau kata ganti orang. Dan ingat, dalam type 3 ini harus ada had. Jadi setelah subjek tambahkan had. Dan setelah had, kata kerja yang ketiga. Tidak boleh yang kedua atau yang pertama.
Dalam hal ini, kata kerja ketiganya adalah found. Kebetulan bentuknya sama dengan yang kedua. Kemudian objeknya adalah her address. Tambahkan tanda koma setelah anak kalimat if. Kemudian induk kalimatnya terdiri dari subjek tambah would tambah have. Ingat di sini have bukan had. Tambah kata kerja ketiga. Subjek dalam hal ini adalah I. Kemudian would bagian yang harus ada. Jadi tuliskan saja would. Sama dengan would, conditional type 3 ini juga harus ada have setelah would. Jadi setelah would tambahkan have. Jadi would dan have ini menyatu sebagai satu kesatuan. Would have. Dan diikuti oleh kata kerja ketiga. Dalam hal ini kata kerja ketiganya adalah sent her, sent ya. Kemudian objeknya adalah terdiri dari dua bagian, yaitu objek langsung berupa an invitation dan objek tak langsung yaitu dia, her. Jadi her an invitation. Bentuk variasi. Conditional type 3 bisa dibuat variasinya dengan pola sebagai berikut. Had tambah subjek tambah kata kerja ketiga tambah objek atau keterangan pada anak kalimat dan subjek tambah would have tambah kata kerja ketiga tambah objek atau keterangan pada induk kalimat. Sebagai contoh, had I found her address, I would have sent her an invitation. Jika saya menemukan alamatnya, saya akan kirimi dia sebuah undangan. Contoh lain, had I had enough money, I would have bought a new laptop. Artinya, jika saya punya cukup uang, saya akan membeli sebuah laptop baru. Bentuk variasi ini mempunyai arti yang sama persis dengan bentuk regulernya. Sekarang kalimat negatif. Conditional type 1. Bentuk negatif conditional type 1 dibuat dengan menambahkan don't atau doesn't setelah
subjek atau sebelum kata kerja pertama dalam anak kalimat if. Dan dengan menambahkan not setelah will pada induk kalimatnya. Jika kata kerja pertama dalam anak kalimat if adalah be atau to be seperti am, is, dan are, maka bentuk negatif dalam anak kalimat if adalah am not, is not, atau are not, atau disingkat isn't dan aren't. Will not biasa disingkat won't. Contoh, if I don't find her address, I won't send her an invitation. Ingat, won't adalah bentuk singkatan dari will not. Artinya, jika saya tidak menemukan alamatnya, saya tak akan kirimi dia sebuah undangan. Ingat, will not kalau disingkat won't. Contoh lain, if I don't have enough money, I won't buy a new laptop. Jika saya tidak punya cukup uang, saya tak akan membeli sebuah laptop baru. Sekarang bentuk negatif conditional type 2. Bentuk negatif conditional type 2 dibuat dengan cara menambahkan didn't setelah subjek atau sebelum kata kerja pada anak kalimat if. Ingat, semua subjek dalam hal ini menggunakan didn't. Dan would tambah not pada induk kalimatnya. Jadi would ditambah not ya. Jadinya would not. Ingat, would not biasa disingkat menjadi wouldn't. Jika kata kerja kedua pada anak kalimat if adalah kata kerja be, maka bentuk negatifnya adalah weren't. Sebagai contoh, if I didn't find her address, I wouldn't send her an invitation. Jika saya tak menemukan alamatnya, saya tak akan kirimi dia sebuah undangan. Contoh lain, if I didn't have enough money, I wouldn't buy a new laptop. Ingat, wouldn't singkatan dari would not. Artinya, jika saya tak punya cukup uang, saya tak akan membeli sebuah laptop baru.
Sekarang bentuk negatif dari conditional type 3. Bentuk negatif dari conditional type 3 dibuat dengan cara menambahkan not setelah had pada anak kalimat if. Jadinya had not, atau kalau disingkat hadn't. Dan dengan menambahkan not setelah would pada induk kalimat, jadinya would not. Kalau disingkat wouldn't. Sebagai contoh, if I hadn't found her address, I wouldn't have sent her an invitation. Artinya, jika saya tidak menemukan alamatnya pada waktu lampau itu, saya tak akan kirimi dia sebuah undangan. Contoh lain, if I hadn't had enough money, I wouldn't have bought a new laptop. Artinya, jika saya tidak punya cukup uang di kala itu, saya tak akan membeli sebuah laptop.